gengs, kembali lagi. Kok kembali lagi sih? Jadi dalam sesi podcast kelompok 5 ini kita berjudul apa, Dek? Tentang cyberbullying. Nah, tentang cyberbullying nih di dalam sosial media. Jadi kita panggil aja kalian narasumber kita. Ya, siapa tuh ya? Siapa aja sih? Ada berapa narasumbernya? Narasumber kita itu ada 3 orang nih, Dek. Nah, yang pertama kita panggil dulu ya. Nih, siapakah narasumber kita? Ayo dong, mana narasumbernya? Nah, Devi Putri Lestari. Halo. Jangan awkward gitu dong, biasa aja. Kita kan, anggap aja kita lagi ngobrol. Iya. Kita kan teman. Nah, ini ada narasumber kita yang pertama, itu namanya Devi Putri Lestari. Halo. Halo. Terus yang kedua, siapa? Ayo tebak. Ada yang tahu nggak siapa? Siapa ya? Tahu tuh. Ya, masa nggak tahu? Kita panggil dulu. Nggak tahu. Narasumber kedua kita. Ayo dong, narasumber kedua. Lama ya, Bun. Adinda. Biasa IndiHome. Adinda. Halo. Ini dia narasumber kedua kita. Halo, Adinda. Halo dong, say hi. Halo. Nah, kita panggil lagi narasumber Yang kita. terakhir nih ya? Yang terakhir dong. Ya, kok Adinda fotonya foto. Ya. Sudah bilang. Bentar. Kita panggil ya narasumber kita yang ketiga. Jeng. Udah. Mana nih narasumber yang ketiga? Spesial nih yang ketiga. Ya, nah ini dia. Halo Juliana. Halo Juliana. Hai. Jadi kita dalam podcast ini kan mau ngomongin tentang cyberbullying nih. Kalian tahu nggak sih apa itu cyberbullying sebelum kita memulai pembahasan podcast ini? Ada yang tahu nggak? Dari narasumber pertama dulu deh. Nah, boleh dari narasumber pertama. Kalau menurut gua nih, kan cyberbullying itu kayak semacam Apa? pembulian dari sosial media ya. Nah, iya benar. Terus apa lagi? Terus Ayo. itu aja dulu next. Oke. Terus narasumber kedua kita, Adinda. Apa sih menurut lo cyberbullying itu? Cyberbullying kan ngebully di sosial media. Tujuannya itu untuk menjatuhkan seseorang kan. Nah, benar. Kayak gitu sih cyberbullying. Oke, boleh. Terus yang ketiga. Ini jaringan gue nggak ada apa gimana sih? Ada kok. Maaf gengs, ada kendala teknis. Maaf ya, pengguna IndiHome. Nah, pengguna IndiHome. Nah, narasumber ketiga kita, Juliana. Lo ada pendapat nggak tentang cyberbullying itu apa? Kalau menurut gue sih intinya ya lo tuh ngebully orang tapi lewat internet gitu, bisa dari macam-macam sosial media gitu, kayak dari IG, TikTok gitu. Setuju. Ya, Adindanya pergi. Halo Adinda, apakah masih ada di sana? Halo. Ini siapa sih? Halo Adinda, halo. Apakah bisa mendengar? masih ada di sini. Aduh, ini podcastnya lucu banget ya. Dek, ngomong dong, Dek. Tadi tiba-tiba hilang gitu ya? Hilang. Kayak doi. Terus nih kan, dari jaringannya. Dek, curhat Acel. Aduh, enggak Pak. Colongan lah dikit. Coba. Nih kan tadi kan kayak dari masing-masing kalian kan udah lah gitu tahu apa dari cyberbullying. Mungkin mungkin kalian ada pengalaman gitu, pernah dibully atau melakukan pembulian di sosial media, mungkin deh. Pernah coba. Sorry deh, gue potong.
Hostnya belum kenalan tahu dari tadi. Iya. Oh iya ya. Hostnya iya, belum iya. kenalan nih. Aja. Kenalan juga belum. Oh iya ya. Siapa dulu nih? Gue apa lo, Dek? Ladies first. Oke, mantap. Halo, kenalin gue Alzura Larasati, tapi bisa panggil Acel aja biar akrab. Lanjut. Dan gua host kedua yang akan mendampingi Acel. Nama gue Deki udah. Mendampingi gak tuh? Oke, kita lanjut Siapa tahu aja. bener, Cel. Aduh. Agak simpang siur ya ini podcastnya tiba-tiba. Lanjut, jadi tadi Mungkin, apa, Dek? Ya, gue lanjut ya. Tadi kan dari masing-masing narasumber kan kayak udah ngejelasin gitu. Apa arti dari cyberbullying. Mungkin dari masing-masing kalian punya pengalaman atau melakukan cyberbullying ini, mungkin bisa diceritakan. Oke, gimana tuh? Ada nggak? Dari Devi mungkin ada nggak? Kalau dari gue sih melakukannya ya enggak gitu. Insya Allah belum pernah. Tapi kan kalau misalnya kita buka-buka sosmed gitu kan pasti ada yang sesuai itu sama apa yang kita pikirin. Sinyalnya. Ya udah, tapi gue nggak pernah ngutarain itu sama mereka yang udah. Ini kayaknya ada kendala teknis. Masih jelek ya? Ya. Gimana kalau misalnya kita halo? Apa kita move on? Udah. Halo, Devi. Udah. Oke. Boleh diulang nggak pendapatnya tadi? Kalau misalnya gua ngebully orang lewat sosmed, insya Allah kan belum pernah. Tapi kan kalau misalnya kita buka-buka sosmed gitu kan pasti kita ngeliat sesuatu atau banyak lah yang nggak sesuai sama apa yang kita benar. Nah, tapi kayak ya udah kalau gue nggak kayak gue lihat tuh tapi kayak nggak sesuai sama apa yang gue pikirin, ya udah kayak udah gue lihat doang, gue nggak pernah ngutarain itu di komentar atau gue bakal ngechat dia gitu. Itu kan bisa nyakitin perasaan dia gitu ya. Benar. Jadi tipe yang udah pendem aja gitu ya tanpa ketikan ke cyberbullyingnya itu. Gitu deh kalau gue. Tapi dilakukan sama orang pernah nggak? Kayak lu dibully gitu di sosial media tentang apa lah? Gue pernah tuh di Instagram ya. Jadi waktu itu tuh akun Instagram gue kan gak dikunci. Jadi kan biasanya bisa dilihat aja tuh. Jadi gue tuh ngupload story. Menarik nih. Kan foto gue kan. Kita kan ya udah kan biasa aja nih kita upload foto sosmed kita. Nah, ada tuh yang komen, ih kok kurus banget kayak gitu. Wah gila, itu termasuk cyberbullying bagian apa ya kalau boleh tahu? Body shaming dong. Oh iya benar, body shaming. Tapi Dev. Gimana? Kalau misalkan nih, itu kan menurut tuh cyberbullying. Kadang kan temen kan kayak nganggapnya, misalnya nih temen lu kayak nulis gini, kurusan lu gitu kan. Nah itu kan teman lu tuh, jadi lu kayak nganggap, jadi si temen lu ini nganggapnya ini bercanda. Mungkin dia ngelakuin hal itu, lu bakal mikirnya tuh dia bercanda. Nah itu lu nanggepinnya gimana tuh? Kayak ini bercandaan doang. Apa menurut lu bercanda itu ada batasnya atau gimana? Nah coba dijawab. Enggak nih, kalau misalnya teman kita biasanya yang bercanda kayak gitu kan pasti teman kita yang deket-deket doang kan. Sahabat ya, biasanya sahabat. Nah, gak mungkin tuh teman kita yang tiba-tiba gak kenal, gak pernah ngomong ya, cuma tahu nih ini namanya Devi, ini namanya Deki gitu. Gak mungkin kan tiba-tiba gue sok kenal, sok deket gitu, langsung ngechat lu, ih lu kurusan deh, kayak gitu kan gak mungkin ya. Oke. Pasti kitanya juga kayak ya apaan sih sok kenal banget gitu. SKSD gitu ya kalau bahasa gaulnya. Iya SKSD gitu. Ya udah terus kayak gue ngupload tuh foto gue, terus langsung kan dibilang ih kok kurus banget kayak gitu. Terus kayak gue apaan sih, kayak gue nggak kenal sama tuh orang, gue nggak tahu dia siapa. Kayak tapi dia nge-follow, gitu kan. Tapi dia nge-follow Instagram loh. Follow Instagram gue. Follow Instagram gue, tapi kayak yang biasanya kan kita kalau ngeliat cap account kan yang followersnya dikit gitu kan, atau yang nggak jelas gitu kan akunnya, yang nggak ada postingan.
Nah terus kayak gue ngeliat ini kayaknya fake account, ya udah gue biarin aja, kayak gue blok aja kan, kalau yang kayak gitu kita blok aja ya biar nggak terlalu ambil pusing. Berarti lo nggak ngerespon perkataan dia Enggak, ya? Oke. Tapi lu itu nggak merasa jadi kepikiran gitu tentang Insecure perkataan nggak lu sih? kurus banget sih. Insecure nggak sih? Nah, Jujur kepikiran gue kan ya emang gue kurus nih, tapi kan kayak ada orang yang ngomong kayak gitu, mereka kan nggak pernah tahu nih kalau kita udah usaha, misalnya kayak gue makan banyak atau gue minum susu penggemuk, itu kan kayak itu kan usaha tuh, dia kan nggak tahu kita usaha. Bener, Jadi kayak setuju, tiba-tiba gue ngomong, ih gue kurusan banget, padahal lu nggak tahu gue usaha juga untuk naikin berat badan gue. Aduh, sedih banget. Gimana, ada tanggapan nggak dari narasumber kedua sama ketiga kita? mungkin ada juga pengalaman yang lain gitu. Boleh sharing-sharing nih. Kalau gue Nggak ada sih. Siapa dulu Oh, nih? Lia ada. Siapa Oke. dulu? Juliana tadi ada. Lia yang ada. Kalau gue kan nggak ada. Lia Ya dulu, udah, Lia. berarti Lia dulu. Silakan, Lia. Oke, jadi gue waktu itu gue pernah dekat sama cowok. Nah, terus ternyata dia nih punya cewek. Gue nggak tahu kan kalau dia punya cewek, punya pacar gitulah ya. Karena dia nggak pernah update di sosmednya dia tentang ceweknya itu. Dia juga ngakunya single. Aduh, seru nih. Nah, terus tiba-tiba ternyata kan dia punya pacar nih. Terus ya ketahuan lah sama pacarnya kalau si cowok ini tuh ngedeketin gue. Terus gue tiba-tiba tuh langsung di DM kan sama ceweknya. Terus itu tuh bener-bener yang ngatain gue pakai ya kata-kata yang kurang pantas didengar banget lah, yang gue dibilang jablay, yang kayak gitu-gitu. Oh, berarti cewek ini tuh nge-stalk lo gitu ya? Ya bisa jadi sih. Dia pokoknya kayak nyari akun gue sampai benar-benar ketemu. Wah, gila. Terus habis itu lo... Tapi tadi dulu. Tapi menurut lu, Cel, kalau kayak gitu, yang salah siapa? Cewek yang nge-stalknya apa salah Juliananya? Apa salah cowoknya? Aduh, ini agak sensitif ya. Siapa yang coba aja kan sama-sama cewek gitu kan, tahu kan gue kan cowok. Tapi kalau misalnya dari ini ya, dari sisi cyberbullyingnya itu ya salahnya si cewek ini. Maksudnya kayak kenapa dia sampai ngatain Juliana. Kok jadi formal banget gue, ngatain Lia sampai perkata-kataannya tuh yang kasar gitu ya, Li? Iya, semacam kayak gitu. Iya, maksudnya kan iya, lanjut aja nggak apa-apa. Ya maksud gue kan juga kan cowoknya kan dari awal ngakunya single kayak gitu. Jadi gue, tapi ya ceweknya itu tetap belain cowoknya lah, mau keadaan kayak gimana juga. Kalau dari sisi cyberbullying sih salahnya si ceweknya ya, sampai ngatain segitu ya, padahal nggak kenal sama Lianya itu kayak gimana orangnya. Tapi ya cowoknya juga salah sih, modusnya bisa banget buaya, Bun. Parah emang. Gimana Deki, tuh lo ya pernah? Tanggapan lo? Deki, lo pernah jadi buaya kayak gitu? Kan Lisa lu kan satu tuh, Dek. Gue nggak pernah, gue baru pacarannya 1 kali, guys. Iya. Waduh, harus nggak percaya. Tapi deket sama cewek banyak ya? Iya, maksudnya ngapain sih pacaran, ini nggak penting. Pacaran sekali tapi yang deketin banyak nggak, Dek? Waduh, enggak lah, emang gue artis nih. Siapa tahu ya Enggak kan. Menarik. Tapi kalau dari si Lia sendiri atas kejadian itu, lu jadi kayak trauma gak sih kayak dideketin cowok nih, misalnya dideketin terus kayak ngakunya single, takutnya nanti lu mikirnya nih kayaknya modusnya sama nih, nanti akhir-akhirnya juga gue dikata-katain lagi. Pernah gak kayak gitu, mikir kayak gitu? Iya sih, gue jadi kayak misalnya gue deket sama cowok, gue pasti lebih teliti lagi. Gue make sure aja kalau dia ini benar-benar single gitu, jangan sampai kecolongan lagi. Karena jujur sih dari kejadian kemarin gue sakit hati juga sih dikata-katain kayak gitu. Maksudnya kan kata-kata yang ceweknya keluarin itu nggak pantas banget. Ngerasa direndahin juga lah gue bilang kayak gitu. Iya benar-benar. Tapi kalau dari sisi laki itu jadi kayak beban kayak orang baik. Misalnya kayak seseorang misalnya mau deketin si Lian nih baik, tapi orang ini baik. Nggak kayak kemarin lah. Jadi kayak ini kayaknya ceweknya ini pemilih banget. Jadi kayak gue harus ngelakuin
apalagi gitu. Maksudnya kan dia kan jadi pemilih karena trauma kayak gitu kan. Jadi kayak beban di cowok yang selanjutnya yang berniat baik gitu maksud gue. Itulah percintaan. Aduh, jadi melenceng. Mungkin Adinda ada pengalaman. Adinda. Gimana Dinda tentang cyberbullying? Atau jangan-jangan Adinda nih yang bully orang. Jangan-jangan lo nih yang cyberbullying orang. Enggak dong. Bercanda. Gimana? Enggak, kalau gue mah enggak pernah, maksudnya nggak pernah ngelakuin cyberbullying, terus nggak pernah juga dapet perlakuan yang seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang nggak gue suka nih di sosial media gitu, ya udah kayak lewat-lewat aja, nggak terlalu mau ikut campur juga sih. Gue sama sih kayak Adinda, Gitu. kayak masa bodoh sama orang. Ya nggak sih? Tapi si siapa? Si Adinda Apa pentingnya pernah sih dapet gue cerita nggak ngurusin sih? hidup lo? Iya benar, setuju Apa? gue. Gimana deh? Nah, tapi kayak lu pernah gak sih dapet cerita yang dari temen lu gitu kayak tentang cyberbullying juga, mungkin kayak ceritanya oh nih kayaknya beda nih dari yang dua tadi, mungkin ada cerita gitu. Apa ya? Atau pernah Apa gitu ya? dilihat, atau lo Apa? pernah gitu lihat cyberbullying di sosmed kayak Instagram, TikTok Nah. kan lagi banyak banget tuh. Di TikTok kan banyak banget parah yang gue lihat tuh cyberbullyingnya parah banget. Ada yang pernah lihat nggak? Ya, kalau gimana ya sebenarnya, lo tau gak sih yang lagi viral nih ya sekarang, yang selebgram yang buka hijab? Oh, siapa itu? Siapa? Oh. Siapa? Oh, Pasti gue tahu kan? tahu anjir. Coba Nah, itunya ya. Tahu kan yang lagi booming sekarang? tolong jangan Gua nggak tahu. disebut Gua ini nggak tahu. akan masuk YouTube. Nanti viral gimana? Nah nggak apa-apa kan cuma Kan tahu ngomongin kan doang. pasti. Oknum R. Oknum R. Benar bukan? Iya, udah itu. Pokoknya itu kan, gue sih memandang itu kayak kan nggak 1-2 juga kan yang udah ngelakuin hal-hal kayak gitu. Ya maksud gue ya sebelum dia ngelakuin buka hijab atau gimana pasti kan ya udah ada pertimbangan-pertimbangan nih yang dia pikirin kan. Gitu. Jadi sih kalau menurut gue ya orang yang nggak tahu mungkin kayak ya udah ngehujat aja, ngelakuin cyberbullying macem-macem segala macem, padahal tuh ya sebenarnya yang jadi si korban ini juga udah mikirin kan. Maksud gue tuh pas dia lepas hijab itu pastikan tuh udah banyak hal yang dipertimbangin kan, gak mungkin dia asal lepas gitu aja tanpa memikirkan kayak kemungkinan buruknya gitu loh. Jadi maksud gue kan mungkin ada ya beberapa orang yang ngelontarin komentar-komentar jahat yang jatuhnya tuh kayak cyberbullying gitu. Jadi kayak lo tuh kayak nggak tahu apa-apa tapi lo tuh kayak tahu segalanya gitu. Jadi kayak maksud gue tuh kayak lo tuh terlalu mojokin orang padahal lo tuh kayak nggak tahu masalahnya apa gitu. Dan gue rasa juga orang yang bersangkutan itu juga ya udah mikirin lah, udah mikirin kemungkinan buruknya, komentar-komentar apa nih yang bakal dia dapet, ya kan itu sih. Namanya netizen ya Bun, netizen Indonesia tuh maha benar deh. Di atas tapi kalau menurut kalian nih, berarti yang harus diperbaiki gimana sih biar menghindari kayak cyberbullying gitu atau ngejelek-jelekin dari sosial media tuh, yang dia harus dibenerin tuh dari mananya gitu biar jadi semua orang tuh nggak ada kena cyberbullying gitu. Sorry Diki, tapi sebelum kita memulai segmen tersebut, gue boleh sharing nggak cerita gue tentang cyberbullying? Maksudnya bukan cerita gue sih. Oh iya silakan. Cerita tentang gue. Silakan. Ini gue sensor aja ya. Ini gue sensor aja ya temen gue. Jadi gue punya teman. Dia tuh influencer lah jatuhnya, TikToker gitu. Nah, Tahu nih. Gue tahu deh. Gue tahu. Kayaknya tahu juga. Aduh ini siapa nih? Ini siapa nih? Adalah pokoknya cowok influencer sekarang. TikTok tuh kan. Emang TikTok tuh mendunia banget ya selama pandemi ini kan, kalian tahu. Nah, udah tuh dia udah terkenal di TikTok, sekarang juga jadi influencer. Udah terkenal lah jatuhnya. Terus dia itu adalah kepribadian yang dia tuh cowok. Cuman tuh gaya tuh kayak bukan kayak cewek sih, kayak agak gimana ya sebutan halusnya. Pokoknya Lenceng agak dikit lah.
Ya. Ya, pokoknya agak melenceng gitu, maaf ya. Pokoknya tapi Agak dia lembut. dia tuh pribadi yang lembut, tapi dia nggak melenceng gitu loh. Dia cowok, tetap cowok. Tapi emang dia suka mainnya sama cewek gitu loh. Terus singkat cerita, nih netizen tuh selalu komen hal-hal yang kayak ini yang pernah sering gue baca ya dari di sosmed dia tuh kan orang tuanya udah agak pisah gitu kan. Terus ada komen lah, ibunya ulang tahun dong. Ada yang komen netizen nih ngomong, kok ibu lo bersyukur ya punya lo, bayangin. Dia ngomong kayak gitu, netizen tuh ngomong kayak gitu ke si influencer ini, ngomong ibu lo kok bersyukur ya punya lo yang anaknya bencong begini. Gue pas baca kayak, lo yang bener aja ketika lo tuh kayak gak manusiawi banget. Emang semua ibu bersyukur lah punya anak, walaupun anaknya kayak gimana tetap dia bersyukur lah. Tapi menurut lo gimana sih? Menurut lo semua tuh ketika ini kayak gitu tuh dampaknya bakal kayak apa gitu loh? Gue gak pernah nanya sih ke temen gue ini, soalnya sensitif. Mungkin kalau menurut gue ya, siapa dulu nih? Boleh Deki dulu. Lu aja dulu. Kalau menurut gue ya, kalau cyberbullying kayak gitu, gimana ya? Kayaknya dari dulu tuh bully emang udah ada, cuman mau ngomongin basi, cuman kayak lu setiap hari apa setiap waktu gitu pasti timbul terus, nggak di mana-mana, nggak di kehidupan nyata, nggak di media sosial gitu kan. Kayak harus emang mungkin dari mindset netizennya juga kali ya, yang kayak harus diubah gitu. Kayak lu kayak nggak perlu berharap lebih gitu sama seorang public figure. Jangan berekspektasi kayak, oh nih public figure ini udah pasti baik, apa udah pasti positif lah. Seenggaknya kan mungkin kan dia kan juga manusia gitu kan, mungkin ada kesalahannya juga. Kayak tadi si siapa temennya kayak ceritanya si Dinda gitu kan, kayak lu berekspektasi sama public figure gitu kan, tiba-tiba dia kayak sikapnya berubah, terus kayak dipermasalahin gitu. Padahal menurut dianya sendiri, dia udah mempertimbangin gitu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia jalanin kehidupannya, emang dia harus kayak begitu. Kita kan nggak bisa nuntut hidup seseorang gitu, cuman mungkin netizennya kayak berharap lebih, jadi ya gimana ya, pasti itu terus ada sih. Udah sih menurut gue itu sih. Tapi kayaknya nih menurut gue nih, ya mindset netizen kan juga emang harus diubah nih. Tapi kitanya juga kayak harus harus kuat-kuatin hati nggak sih? Mental ya. Kayak harus kuat mental. Iya, kayak misalnya kita nih udah ngerasa gue udah ngelakuin yang paling terbaik nih, gitu. Kayak masih aja salah di mata netizen. Kan gak semua orang suka apa yang kita lakuin. Walaupun pokoknya walaupun banyak yang suka, tapi pasti ada tuh yang gak suka kan. Nah jadi kayaknya solusinya juga bisa dari kitanya nguat-nguatin hati kita juga kan, biar kayak semuanya jangan dimasukin hati gitu. Untuk mencegah gimana gitu. Menurut gue gitu sih. Menurut lo gimana, Lia? Dampak dari cyberbullying tuh kayak apa sih? Kalau gue sih mau nanggepin pendapatnya Deki yang tadi sih. Boleh. Gimana? Kayak menurut gue kan public figure itu kan pasti terkenal ya, karena dia punya banyak pengikut. Dan menurut gue kenapa banyak orang ekspektasi tinggi sama public figure ya, karena mereka itu jadi contoh juga buat masyarakat. Jadi pasti dituntut untuk jadi orang baik. Sebenarnya dari kitanya juga nggak bisa nuntut ekspektasi yang sempurna dari orang gitu. Yang namanya orang kan pasti dibalik kelebihan pasti punya kekurangannya masing-masing. Kalau menurut gue sih gitu. Oh iya benar-benar. Gue setuju. Wow, seru banget ya topik kita pada malam hari ini. Santai aja, kita basa-basi dulu deh. Apa ya, Dek? Kita ngomongin apa lagi nih? Apa ya? Kayak cyberbullying tuh emang udah pasti ada sih di kehidupan lu. Secara nggak langsung kayak lu nggak pernah ngalamin, pasti waktu kecil pun pasti pernah. Benar. Di kehidupan nyata ya, bukan? Kehidupan nyata. Tapi nih, kalau menurut gue juga cyberbullying juga bisa datang nggak sih dari pelakunya itu loh, ngerti nggak sih? Gimana maksudnya? Maksudnya tuh kayak cyberbullying tuh ya pasti ada awal penyebabnya kan.
Benar, pasti ada awal penyebab. Nah, dia tuh kayak ada pelakunya itu loh yang kayak sengaja dibuat-buat. Kayak kasusnya tuh kayak yang di sosial media tahun 2020 yang viral itu tuh, yang Apa masalah dia sombong itu loh. Yang mana ya? Bentar. Ini gue tahu dah. Yang Bunga iPhone sebelum itu kan sih. Jeti. Oh iya. Oh iya. Ya, Kenapa itu kan. gue doang Nah, yang nggak tahu? Itu menurut gue tuh juga ya maksudnya tuh kayak ada aja loh yang dibuat-buat tuh yang ngebuat dia tuh jadi Dianya dibully mancing gitu ya? Iya, kayak dianya tuh mancing-mancing gitu juga kan. Kadang Kayak dari sebenarnya tuh kontennya dia sendiri iya, kan. Jadi kan kadang juga ada beberapa orang gitu kan yang emang sengaja ngelakuin konten-konten yang apa sih namanya? Yang menimbulkan konflik gitu. Emang sengaja untuk mendongkrak popularitas dia juga kan. Iya. Bahasanya sih Banyak sih yang kayak gitu. pansos ya, pansos. Ya, tapi zaman sekarang Dari kayak sensasi. dilihat untuk nongkrong popularitas kayak mereka buat konten-konten untuk mengundang kegiatan itu kan. Benar. Terus nanti kayak diundang di acara-acara televisi terus kayak netizen tuh ngasih panggung gitu ke mereka. Benar, setuju. Terus nanti kalau misalnya merekanya viral, netizen kayak apaan sih ini nggak penting banget kok diundang di televisi. Padahal mereka tuh yang ngebuat popularitasnya naik, benar. Ya. Netizen tuh berperan penting banget loh dalam sosial media saat ini. Benar itu. Tapi kayak lu kayak di TikTok gitu kan, itu kan kayak yang bunga 10 jeti itu kan kayak itu timbulnya kan karena tangan kita sendiri gak sih? Kayak ada lewat dia nih, terus kita like. Dia bikin konten apa kita like, terus kita komen. Kita misalnya jadi pelaku cyberbullying. Lu ngapain sih gini sampah gini. Terus kan secara nggak langsung itu kan kayak ngasih Jalan ya. Iya, kayak ngasih 1%, kayak ngasih 1% dia buat naik gitu loh. Maksud gua kayak emang kalau memang ini konten nggak baik, oh ya udah tinggal bisa di report gitu atau diapain gitu kan. Jadi kayak bisa seenggaknya kita meminimalisir lah orang-orang bodoh jadi famous gitu. Tapi itu emang apalagi tujuannya nggak sih gitu, maksudnya tuh kayak salah satu tujuannya itu loh untuk menjadi viral zaman sekarang tuh, karena kan kayak kalau lo ngasih nyebarin tentang edukasi gitu, tentang pelajaran apapun itu, pasti kan kayak orang tuh minatnya tuh sedikit gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan lo ngasihnya sesuatu hal yang berbeda dari kebanyakan orang gitu, itu tuh langsung naik melesat gitu aja tuh nggak sih, kayak ya memang cepetnya tuh seperti itu gitu. Emang orang Indonesia sukanya hal-hal yang berbau kontroversi sih, emang bener kayak gitu. Tapi dari pihak televisinya juga ini nggak sih, maksudnya dari pihak televisi dia yang bikin orang itu makin terkenal. Jadi kayak konten-konten di TV juga menurut gue agak kurang bagus karena dia ngundang orang-orang yang menurut gue ya masih banyak lah orang lain yang jauh lebih berbakat daripada yang diundang ke televisi itu menurut gue sih. Oh iya, nih gue ada pertanyaan nih buat narasumber nih. Misalnya nih, kalian kan punya teman yang misalnya anggaplah kayak yang itu deh, yang kayak yang viral tapi ngelakuin hal-hal kayak gitu, kayak bunga 10 jeti gini-gini, kayak viralnya tuh karena dihujat gitu. Nah, tuh kalian sebagai teman tuh kayak gimana gitu nanggepinnya? Harus gimana kalian bisa ada solusi gitu. Aduh. Gimana seru nih. Coba ditanggepin. Kalau misalkan punya teman dekat misalnya gitu kan. Ya, dia viral nih terus dapat cyberbullying. Lo sebagai temennya tuh gimana gitu? Ngetin aja lah. Apa? Kan kayak gini kan, kayak kadang nih jujur nih, kayak banyak nih. Tapi sebenarnya tau gak sih, kayak kita kan emang sengaja nih. Misalnya ada nih teman kita sengaja untuk buat konten-konten yang kayak gitu biar popularitasnya tuh meningkat. Tapi pas udah dihujat, kayak ngerasa gue salah apa gitu kan, kayak ngerasa dia tuh buat kontennya tuh padahal nggak ada niat, padahal emang niatnya kayak gitu kan, kayak ngebela diri. Halo?
Oke, halo, ya masih ada kok, Dev. Jelas kan? Lanjut. Jelas. Terus kan nanti kalau misalnya itu tuh ada nih temen deket kita tuh kayak gitu. Pasti kayak awal-awalnya ya ingetin kan. Udah diingetin gitu. Tapi lama-lama kayak kita sebagai temen juga males gak sih ngingetin mulu. Udah dibiarin aja habis itu. Iya sih memang. Mungkin kalau dianya juga nggak ada tindakan mau buat berubah gitu, jadi lama-lama malas juga ngebilanginnya. Iya sih, benar. Kadang keenakan nih kayak ya udah gue buat aja konten kayak gitu. Orang gue viral. Iya benar ya. Itu followersnya aja. naik, terus dapet endorse. Iya benar. Tapi kalau kayak gitu kita jadi bingung gak sih mau kasihanin ke siapa? Kasihanin ke dia salah. Kasihanin ke lah kayak kan kita kan nggak tahu apa yang dialamin dia dengan apa yang kita lakuin, kayak kita ngehujat dia gitu kan. Mungkin dia secara mental, emosional, fisik juga kan pasti kan kayak ketekan gitu. Cuman kadang gimana emang selin sih. Ya gimana, orang kan udah dikasih tahu. Maksudnya kayak ya masa mau terus-terusan dikasih tahu gitu. Iya sih. Kayak ya orang kan juga ada capeknya juga lah, lu udah gua kasih tahu tapi lu nggak ngedengerin juga gitu. Jadi kalau solusi kalian meminimalisir cyberbullying gimana sih nih? Satu-satu dari narasumbernya coba. Gimana? Kayak solusi untuk meminimalisir kejadian cyberbullying gitu gimana sih menurut kalian? Kalau gue nih ya, siapa dulu? Gue dulu ya? Oke, nggak apa-apa. Iya. Devi dulu. Kalau gue yang kayak tadi yang udah gue bilang, kayak kita nih sebagai yang kayak misalnya ada yang ngebully kita lah kan. Ya itu kayak kuat-kuatin hati gitu aja gak sih menurut gue? Karena kayak kebanyakan nih netizen, semakin kita ladenin kayak mereka tuh semakin menjadi-jadi gitu gak sih? Benar. Iya benar. Malah kayak gitu. Oke. Untuk tapi putus tuh. Ya, IndiHome. Ya, oke, mungkin kita dari lanjut Adinda aja. Dari narasumber kita yang kedua, lanjut aja Din. Gasken. Gimana ya meminimalisir cyberbullying gitu. Meminimalisir agak bingung juga ya. Mungkin kayak gini nih. Coba gue kasih contoh nih. Mungkin kayak tadi kan kayak si Devi kan kayak di komen sama orang nggak kenal gitu kan. Mungkin dari misalnya dari Twitter gitu. Oh, nih gue tahu nih gue dihujat di Twitter. Mungkin gue cari amannya, gue mungkin bakal hapus Twitter kayak misalnya IG dijadiin private account gitu. Maksudnya tuh jadi meminimalisir gitu kayak gitu contohnya. Gimana tuh? Sebenarnya kan juga kayak gimana ya? Tunggu deh, gue lupa nih. Ini di otak tapi tiba-tiba santai. Kayak gimana ya meminimalisir, jadi kan kayak kita juga nggak bisa kan ngendaliin orang mau berpikiran apa tentang kita gitu. Ya, benar. Jadi kalau misalkan orang mau berpikiran jelek tentang kita ya udah. Jadi maksudnya kayak kalau lu juga udah pasti tahu nih dampak dari media sosial itu apa gitu kan. Nanti ada orang lah yang nggak suka gitu. Sebenarnya sih udah harus tahu sih dampak negatif sama positifnya lu main sosial media gitu. Iya benar. Ya, lu harus siapa aja. Lu mau kena cyberbullying ya udah siap-siap aja gitu. Resiko main sosial media zaman sekarang tuh emang banyak banget resikonya. Jadi udah harus tahu sih sebenarnya dampak positif sama negatifnya gitu sih. Iya benar. Kalau dari narasumber kita yang ketiga nih, Lia gimana? Kalau gue sih lebih mengedepankan isu mental health sih. Jadi menurut gue tiap orang itu kan pasti ada kapasitas tertentu tentang mentalnya mereka kan. Jadi gue kalau misalnya pakai sosial media, gue lebih mikirin kayak misalnya gue mau ngatain orang, gue mikir apa yang gue ucapin bisa nyakitin hatinya dia enggak apa gimana. Karena kan tiap orang beda-beda. Mungkin ada orang yang mentalnya kuat, dikatain kayak apapun dia nggak bakalan keganggu. Tapi ada orang yang mungkin dikatain dikit aja pasti langsung baper, langsung kepikiran, lebih ke kayak gitu aja sih. Lebih ke jaga omongan sama mikirin tentang mental health orang lain gitu. Kalau gue sih gitu. Di setahu gue ya,
ada korban cyberbullying tuh sampai yang efeknya tuh dia tuh sampai yang kayak mau apa sih bahasanya bunuh diri gitu loh. Itu berarti kan efek dari cyberbullying tuh parah banget kalau misalnya mental seseorang itu udah nggak kuat. Ya. Jadi ya menurut gue mending kalau misalnya ada yang cyberbullying lo pada udah diemin aja. Kalau perlu langsung aja hapus gitu chatan atau teks tentang cyberbullying yang lo rasain dari netizen atau siapapun itu. Gitu sih. Kalau lo gimana, Dek? Ada tanggapan Kalau nggak? ya mungkin kalau menurut gue kayak tadi ya, kayak lu tahu nih dunia sosial media kan luas gitu kan, nggak yang lihat tuh nggak cuman 100-200 orang gitu kan. Benar. Secara followers dari pasti lu semua lebih lah dari 200, nggak mungkin. Kecuali akun baru gitu kan. Kayak oh ya udah nih gue tahu dampaknya ini, mungkin gue bakal setting sosial media gue kayak oh ini di private, terus bakal inget gitu apapun yang gue bagiin itu gue bagiin ke semua orang, dan itu kayak membentuk diri gue di mana di sosial media gitu. Kayak oh nih orang kayak gini, berarti ini di sosial medianya kayak gini. Jadi kan kadang orang kan ada yang ketipu kayak di sosial media baik-baik, kayak terus pas ketemu ternyata yang di sosial media itu kayak sia-sia gitu, nggak kayak yang aslinya. Terus juga kayak belajar ngenalin akun palsu lah, pasti kalian juga udah tahu kayak ciri-ciri akun palsu gimana, yang followernya dikit, yang namanya ngasal gitu kan. Terus yang nggak ada foto profilnya. nah iya kan, biasanya kayak gitu. Tapi kalau ada orang galau nggak ada foto profilnya, terus posannya 0 gitu. Fotonya nggak ada profil. Siapa tuh kayak gitu tuh? Siapa tuh kayak gitu? Siapa tuh? Aduh. Jadi berarti dari Gimana? kalian Iya. cyberbullying itu parah banget ya efeknya ya. Apalagi yang akan kita bahas kali ini? Mungkin kayak yang baru-baru anget gini deh, kayak cyberbullying, kayak kasusnya si ini deh, yang artis itu, yang anaknya terkenal banget, yang pokoknya intinya anaknya terkenal banget, cewek deh. Siapa tuh? Ada siapa tuh, Dek? Kayak kita istilahnya kayak menghindari lah, kayak ngirimin gambar atau video yang menurut kita itu oh ini kayaknya video privat mereka, jadi kita tuh kayak nggak ada hak gitu loh, kayak ngirimin video apa gitu. Terus kayak mungkin kalau di circle pertemanan kita bisa ngasih tahu juga kayak oh nih caranya bersosial media yang baik tuh kayak gini caranya, mungkin bisa dibagi-bagi lah ilmunya, biar istilahnya kita nggak pinter sendiri gitu kan. Kalau kayak gitu kan iya kayak gitu sih, menurut gue kayak gitu juga sih. Menurut lo pada cyberbullying itu di platform sosial media tuh paling parah di mana sih? Kan yang lagi ngeren ini sekarang kan TikTok kan, Instagram, Twitter. Menurut lo di mana sih? Menurut gue sih di TikTok ya. Di TikTok tuh banyak banget. TikTok ya. Kayak misalnya contohnya di TikTok tuh siapa Li tadi namanya? Gue lupa. Sierra ya? Iya itu. Seira. Tahu kan? Semuanya tahu kan? Tahu. Nah, dia tuh emang gue nggak ngerti sih permasalahan netizen tuh ke dia tuh kayak gimana, sampai parah tiap dia ngepost di Twitter, di TikTok tuh selalu dibully, kayak lo nggak usah ngomong deh, suara lo jelek, dibuat-buat bla 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 bla. Kayak gue miris banget gitu loh, padahal dia buat konten, ya kontennya juga nggak masalah gitu loh, tapi netizen kayak pada pedes banget ketikannya. Iya, kayak ada aja yang salah gitu ya. Bahkan padahal dia tuh nggak ngerugiin siapa-siapa gitu. Bener. Padahal dia nggak ngerugiin siapapun, tapi netizen ya ada aja lah yang dikomenin permasalahannya, suaranya lah, badan lah, kurusin, gendutin dong suara lo kayak gitu, badan lo kayak gitu, bla 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 bla. Terus yang dari yang lain gimana nih tanggapannya tuh? Ada yang tahu nggak Sierra siapa? Kalau gue kadang ada beberapa kata-kata yang termasuk ke cyberbullying yang bisa dibilang tuh
pelecehan dan ngerendahin perempuan juga sih, banyak banget di TikTok. Kayak misalnya ada cewek cantik, good looking, pasti ada aja cowok-cowok yang komen pasti simpenan om-om lah, kayak gitu-gitu. Iya, benar. Itu parah sih. Kayak lu nggak tahu kehidupan Iya, perempuan itu gimana, tahu-tahu lu main judge kalau dia tuh ya semacam itulah. Benar, parah banget. Tapi menurut kalian kayak pelaku cyberbullying itu termasuk seorang kriminal apa bukan sih? Nah, kalau soalnya pelaku cyberbullying tuh ada undang-undangnya loh, gengs. Iya tuh ada undang-undangnya kayaknya. Menurut kalian gimana? Apakah mereka seorang kriminal atau Pantas nggak gitu misalnya kayak dikatain lah terus kayak oh ini merasa tersiksa atau merasa kepikiran terus kalian ngelaporin. Menurut kalian itu sesuatu yang pantas apa enggak sih kalau kayak ngelaporin gitu apa ntar kan bisa aja kan dibilang alay dikit-dikit dilaporin kayak gitu. Mungkin ada Itu- tanggapannya gitu. sebenarnya pantas-pantas aja nggak sih, kan memang udah ada undang-undangnya ya. benar Iya. ITE? Itu kayak Nanti kayak ada nih yang bilang ih lebay banget orang cuma kayak gitu udah dilaporin, kan kita nggak tahu nih gimana masing-masing orang kan. Siapa tahu yang menurut kita biasa aja itu luar biasa nih sama orang lain gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya merasa lu kayak perlu dilaporin ya nggak apa-apa, laporin aja, orang itu juga udah ada undang-undangnya kan. Iya benar. Apalagi kan ada sebagian yang kayak dikatain terus dia jadi kepikiran, stres dan akhirnya pengen bunuh diri. Menurut gue itu udah Ya, kelewat membahayakan batas ya. orang, ya lewat batas kriminal juga lah kalau kayak gitu. Iya benar sih. Setuju. Berawal dari ucapan bisa jadi malapetaka. Mulutmu harimaumu. Nah itu dia. itu kayak pencemaran nama baik juga nggak sih jatuhnya? Benar. Iya bisa. Ya kan, kayak Ya. lo yang tadi dia bilang ada cewek nih good looking, dibilangnya kayak simpenan lah. Iya. Itu kan mencemarkan nama baik juga. Kalau misalnya sampai orang tahu banyak kan juga, dia ternyata simpenan. Bisa sih menurut gue kalau emang pantas dilaporin ya dilaporin aja. Lumayan juga Karena tuh juga- di penjaranya tuh Berapa tuh, Dek? Berapa lama? Berapa sih 4 emang? tahun. 4 tahun. Wow, seriusan. Gila. Iya 4 tahun. Modal ketikan aja lo bisa di penjara 4 tahun. Nah, Gila. Parah. makanya kalau menurut gue ya kayak kemajuan teknologi tuh kayak salah dibilang salah, iya dibilang bener juga gimana ya? Kayak Indonesia tuh kayak belum maksudnya belum waktunya gitu kayak ngadepin teknologi sekarang kayak gini kan belum bisa beretika di dalam media sosial dengan baik gitu. Harus tahu Gitu. dulu gimana resikonya main sosial media, positif negatifnya, teknologi Iya, kayak benar. gimana. Kayak gitu sih. Kalau menurut gue juga banyak orang yang masih kurang aware sih sama kesehatan mental orang. Jadi orang stres tuh masih dianggap kayak paling kurang ibadah gitu-gitu. Padahal itu ada banget tahu mental health itu. Itu biasanya orang tua ya kayak gitu. Iya, pasti dibilangnya kurang ibadah. Makanya sholat biar Makanya sholat ngaji. apa hubungannya nih? Kayak Apalagi pengalaman kayak pribadi ya, Li. Iya sih. Apa, Deki? tapi kayaknya kalau cyberbullying gitu kayak ngebawa-bawa agama apalagi kan kayak tadi kerudung gitu kan. Itu kayaknya sensitif banget kayak lagi sekarang itu gitu kan. sensitif. Bener gak sih kayak gimana tuh ya? Kayak Agama. iya kayak ngetik kayak tadi aja. Nih ngapain sih buka kerudung udah bener gini-gini gitu kan. Kayak gimana ya? Kayak bahaya aja gitu kan lagi sekarang lagi hangat-hangatnya kasus ini gitu. Maksudnya tuh kayak dijaga gitu. Biar kata kita nggak ngomong kan walaupun kita ngetik. Kan orang kan kalau ngetik sama ngomong kan bisa nanggepinnya kan beda-beda gitu. Kayak kalau ngomong langsung kan enak gitu, tahu nada bercanda gimana. Nadanya serius Kalau gimana ngetik, gitu. kita kan nggak tahu nih nadanya nih. Iya.
siapa tahu kita ngetiknya nadanya A, terus yang baca tuh bacanya pakai nada B gitu. Jadi bisa jadi masalah juga. Tuh apa? Berapa menit kita ngobrol nih, seru banget, nggak kerasa. Ternyata udah 10:30. Oh my god. Oh, ini 10:30 ya malam ya? Malam apa pagi sih? Yoi. Jadi gimana nih, seru nggak pembahasan kita tentang cyberbullying ini? Seru sih. Seru. Kalau pembahasannya luas. Gimana Devi, seru nggak? Seru banget. Jadinya kayak kita bisa saling tahu satu sama lain. Asik satu sama lain. Sama lain nggak tuh? Oke, jadi sebelum gue tutup podcast ini, gue cuman pengen ngasih tahu kalau misalnya cara menghadapi cyberbullying tuh intinya itu jangan membalas dan menulis komentar yang negatif sebagai responden. Yang kedua itu jangan menganggap komentar negatif itu terlalu menuju kebencian atau terlalu serius. Terus yang ketiga, yang paling penting itu kalau misalnya kalian kena cyberbullying, udah langsung aja blok, report komentarnya gitu. Biar cepet selesai. Kalau misalnya ada dampak dari cyberbullyingnya, kalian bisa langsung ngobrol gitu. Maksudnya jangan diem-diem aja dipendem, langsung ngobrol ke. Kalau misalnya kalian takut, bisa loh. Ada Halodoc kan sekarang udah rame banget. Kalau misalnya kalian benar. mental gitu, ngomong aja langsung ke Halodoc apa yang kalian rasain. Atau kalau misalnya pengen ke psikiater atau psikolog kan bisa. Gitu menurut gue. Dari Deki mungkin ada Kalau menurut gua gimana? Kalau menurut gua nanggapin cyberbullying itu kayak gimana ya? Intinya sih ya, kalaupun kita ngelakuin itu, kita juga harus siap dilakuin kayak gitu. Intinya gitu aja sih. Kalaupun kita ngebully, berarti kita harus siap dibully gitu. Kalaupun kita nggak ngebully, kayak kita misalnya baik-baik aja di sosmed, gue yakin kok walaupun ada 1-2, ya mungkin itu udah cara terbaik ya, kayak ngeblok gitu atau dihapus sosial medianya mungkin untuk kayak untuk ya udah biar lu nyaman gitu, hidup nggak ada masalah, kayak rehat dulu mungkin ya aja. dari sosial media juga salah satu solusi dampak ya, dari cyberbullying. Udah sih itu aja sih. Coba dari Dinda. Ada nggak Dinda? Apa ya tadi? Boleh diulang pertanyaannya. Tidak fokus saya. Terakhir tentang cyberbullying, menanggapinya. Biar apa sih solusinya gitu? Apa ya? Iya kayak ya sama sih, sama aja. Oke, sama ya. Berarti Lia sama Devi. Iya. Lia sama Devi ada mungkin sebelum kita tutup podcast ya? Kalau gue ya itu kayak kita kayak kuat-kuatin hati aja gitu. Oke. Gak usah semuanya dimasukin ke hati gitu kan. Karena kan juga netizen kalau ngetik-ngetik kayak gitu tuh ya asal aja, semaunya dia aja. Iya benar. Apa? Ya. Gak pakai hati ngetiknya. Bener. Iya. Semaunya dia. Oke deh. Mungkin segini dulu kali ya pembahasan podcast kita pada malam hari ini karena udah malam banget. Besok kuliah. Oh iya. Sebelumnya gue mau bilang makasih dulu buat narasumber kita Devi, Lia, dan Dinda. Makasih udah mau sharing nih tentang cyberbullying ke kita. Sama-sama. Makasih juga buat partnerku, hostku, Deki. Oh iya, sama-sama. Oke, gengs. Pokoknya kalian selama pandemi ini stay safe, stay healthy. Jangan lupa banyak minum air, minum vitamin. Dan paling penting udah di rumah aja, jangan kemana-mana. Oke? Pokoknya sekian dari podcast dari kelompok 5. Gue Alzura. Sebut satu-satu. Saya Gue Deki. Gue Devi. Gue Dinda. Gue Lia. Makasih semuanya yang udah dengerin. Kita pamit undur diri. Dadah, sampai ketemu. Dah.